Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bu sehat. Sehat, Bu. Oke, mohon maaf ya, ini kebetulan kalau pas akhir tahun saya banyak kerjaan lapangan, jadi kuliah kita beberapa kali sempat tertunda, dan semoga ini untuk seterusnya sampai dengan pertemuan ke-16 nggak ada penundaan lagi ya, mudah-mudahan. Dan mungkin buat sebagian teman-teman yang ikut mata kuliah Bahasa Indonesia, untuk yang kemarin ini ya, yang kemarin harusnya hari Kamis itu diubah ke hari Selasa minggu depan karena Kamis sebetulnya saya Kamis tuh cukup padat juga acaranya. Jadi sebenarnya selain hari Jumat dan hari Minggu saya nggak punya waktu khusus buat urusan kampus gitu. Jadi sebisa mungkin jadwal memang terjadwal sesuai dengan jadwal yang ada di awal sih. Tapi it's okay ya. Jadi mungkin ke depannya kita akan diskusi dulu penentuan jadwalnya biar kita nggak pindah-pindah jadwal ke hari yang lain gitu. Oke, sudah jam 8:30, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita ke-10, ya harusnya ke-10 ini terkait tentang konsep kebudayaan dan peradaban Islam. Ini salah satu topik yang cukup menarik ya, karena Islam ini sejak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mengalami cukup banyak perkembangan gitu ya, dari segi kebudayaan, dari segi dari segi ilmu pengetahuan dan juga lain-lainnya gitu. Terutama dulu kita juga pernah mendengar masa kejayaan Turki Ottoman, mungkin teman-teman pernah melihat dramanya, juga pernah dibuat, kemudian filmnya juga pernah ada, dan juga beberapa buku-buku populer yang mengulas tentang kejayaan pada saat dinasti tersebut, hingga bagaimana Islam saat itu bisa menaklukkan Eropa gitu ya. Itu menjadi salah satu tonggak masa kejayaan perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, di sini kita akan cukup banyak mengulas tentang itu, dan juga salah satunya adalah bagaimana masjid itu berperan sebagai tempat pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam gitu. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat untuk ibadah, bukan hanya tempat untuk sholat ataupun pengajian, tapi juga bagian dari pusat pengembangannya. Oke. Untuk materi hari ini ada 2 bahan kajian yang akan kita diskusikan. Saya harap di sini teman-teman bisa ini ya, lebih interaktif ya. Kemarin saya coba cek ini ya, cek rekaman, kemudian cek beberapa aktivitas tugas dan juga aktivitas mengikuti kuliah gitu. Ini yang perlu ditingkatkan dari teman-teman adalah partisipasi pada saat kelas dilaksanakan gitu. Jadi saya harap teman-teman lebih banyak interaksi, tanya jawab, mendiskusikan atau apapun. Jadi tidak berasa satu arah cuman dari saya gitu ya. Itu kenapa saya selalu sampaikan di awal bahwa ini bukan kuliah satu arah gitu ya, tapi lebih kepada arah diskusi. Bahannya mungkin dari saya dari awal, tapi teman-teman bisa mencari itu lebih dulu gitu ya, karena RPS juga sudah saya sampaikan di awal. Jadi saya harap kelas kita nggak boring dan hanya bertumpu pada materi yang saya berikan gitu. Jadi saya harap teman-teman juga sudah membawa ataupun membaca sedikit-sedikit materi yang akan disampaikan di kelas. Nah, ada dua bahan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah konsep kebudayaan dan peradaban Islam, kemudian peran masjid sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam.
Nah, dalam kuliah hari ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan kembali konsep kebudayaan dan peradaban Islam tersebut, serta bagaimana sih perannya masjid dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Oke, yang pertama tentang kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, sebenarnya bagaimana ya sejarahnya kebudayaan ataupun peradaban Islam itu bisa berkembang hingga saat ini gitu ya. Nah, agama Islam sendiri sebenarnya kalau bilang agama Islam itu baru ada setelah diutusnya Nabi Muhammad itu kurang tepat ya, karena mulai dari Nabi Adam alaihissalam diutus ke bumi ya pada saat itu juga sudah membawa ajaran agama Islam gitu ya, karena ajaran yang dibawa saat itu ya tauhid gitu, dan itu adalah inti dari ajaran agama Islam. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sebenarnya agama Islam itu sudah dibawa, tetapi mulai abad ke-14 yaitu pada saat diutusnya Nabi Muhammad SAW itu Islam itu lebih dikembangkan karena sudah adanya diturunkan wahyu berupa Al-Quran gitu ya. Mohon maaf, bukan sejak abad ke-14 ya, maksudnya sejak 14 abad sebelumnya gitu. Nah, di sini perkembangan agama Islam itu cukup pesat gitu ya, bukan hanya di daerah Jazirah Arab, tapi juga di negara-negara Eropa maupun negara-negara Asia Timur gitu ya. Dan pada abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, bahkan itu bisa menguasai berbagai peradaban yang sebelumnya sudah ada gitu ya, seperti peradaban di Eropa ya, yang kita tahu dengan adanya Yunani dan lain-lain, itu Islam mampu menguasai gitu ya, mampu menaklukkan Eropa gitu. Kita bisa lihat dengan adanya Masjid Cordova saat itu sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, di sini ada dua hal yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ataupun perkembangan peradaban Islam gitu ya. Baik itu faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal sendiri, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu bisa berkembang itu karena adanya sumber langsung dari wahyu Allah, yaitu dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasul gitu ya, yang memiliki kekuatan luar biasa. Dalam artian begini, sesuatu hal yang memang diwahyukan oleh Allah itu membawa dampak apapun ajaran ataupun hal-hal yang diterapkan berupa implementasi dari wahyu tersebut menjadi barokah gitu ya, dalam artian diridhoi dan juga bisa berkembang dengan baik gitu. Nah, ini adalah lebih kepada faktor internal ya, dalam artian faktor kepercayaan dan keyakinan kita gitu. Kemudian dari faktor eksternal, yaitu dari faktor luar agama Islam sendiri, peradaban Islam itu bisa berkembang itu karena adanya proses penyebaran agama Islam gitu. Jadi pada saat itu mulai dari abad ke-8 hingga abad ke-13 itu proses ataupun upaya-upaya mengembangkan ajaran Islam dari awalnya itu adalah Jazirah Arab ya, dari Arab Saudi, Mekah, Madinah, itu mulai disebarkan ke berbagai negara. Cina, India, kemudian di daerah bagian Eropa gitu ya, hingga pada akhirnya di daerah Asia Tenggara itu pun mampu mendapatkan proses penyebaran Islam itu. Kalau di Indonesia sendiri saat itu dibawa oleh para pedagang Muslim gitu ya, itu yang membawa ajaran Islam ke Indonesia dan lain-lain gitu. Di tiap negara mereka punya sejarah masing-masing bagaimana Islam itu bisa ada di negara tersebut gitu. Dan ini sebenarnya satu kajian yang cukup unik gitu ya. Bahkan kalau kita mengulik-ulik di bagaimana Islam sendiri dikenalkan di Indonesia, itu saja sudah luar biasa gitu ya. Dari awalnya hanya antara pedagang satu dengan pedagang lain, hingga kemudian membentuk menjadi satu keluarga Muslim, hingga kemudian membentuk perkumpulan dan lain-lain gitu. Bahkan hingga saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia gitu.
ini sebenarnya cukup menarik untuk dipelajari lebih lanjut ya, bagaimana Islam di Indonesia itu bisa berkembang mulai dari yang sama sekali tidak ada gitu ya pada saat itu, pada saat masih masa-masa kerajaan itu sebagian besar adalah Hindu Buddha, hingga saat ini pada era modern Islam sebagai negara mayoritas, agama mayoritas gitu. Ini topik yang cukup menarik untuk dipelajari. Nah, sebenarnya apakah kebudayaan sama peradaban itu apakah memiliki definisi yang sama gitu ya? Nah, jadi kalau berdasarkan berbagai literatur ya, kebudayaan dan peradaban itu berbeda gitu ya. Nah, memang sebagian besar orang gitu ya, pada umumnya masih menyamakan arti dari kebudayaan dan peradaban gitu. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri lebih lanjut, terutama kalau kita sorot dari ilmu antropologi, keduanya itu memiliki perbedaan gitu ya. Kebudayaan itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut al-thaqafah gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan culture. Nah, kalau kata peradaban dalam bahasa Arab itu disebut al-hadoroh, kemudian kalau dalam bahasa Inggris itu disebut civilization. Nah, ini kalau dari bahasanya saja, dari unsur bahasanya aja udah berbeda ya gitu. Satunya al-thaqafah dan al-hadaroh kalau bahasa Arab, yang satunya kalau bahasa Inggris culture dan civilization. Jadi memang kebudayaan dan peradaban ini sesuatu hal yang berbeda. Kebudayaan itu sebenarnya bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis itu lebih berkaitan dengan peradaban. Nah, jadi sebenarnya gini, kebudayaan itu lebih banyak bisa dilihat dalam bentuk seni, dalam bentuk sastra gitu ya, dalam bentuk nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial. Nah, itu adalah kebudayaan. Kalau peradaban itu lebih kepada bentuk bagaimana sistem politik, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana perkembangan teknologi gitu ya. Jadi berbeda gitu ya antara kebudayaan dengan peradaban. Kebudayaan itu lebih banyak tentang moralitas, tentang sistem sosial, tentang perkembangan seni. Kalau peradaban itu lebih kepada sistem politik, ekonomi maupun perkembangan teknologi di suatu tempat gitu ya. Jadi keduanya merupakan dua hal yang cukup berbeda, tapi sering digunakan bersamaan gitu ya, karena memang yang namanya perkembangan kebudayaan itu tidak lepas dari perkembangan peradaban, begitu juga sebaliknya gitu ya. Peradaban itu juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan suatu masyarakat. Nah, ini Profesor Gibb ya dalam bukunya Wither Islam itu menyatakan bahwa Islam itu sesungguhnya lebih dari sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna. Dalam artian seperti ini, jadi Islam itu bukan hanya melulu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan suatu bentuk peribadatan, tapi juga lebih dari itu gitu ya, karena dia juga mengajarkan tentang sistem politik gitu, sistem ekonomi. Contohnya adalah tentang riba dan juga tentang sistem jual beli. Di Islam itu dijelaskan tentang itu gitu ya. Bahkan dalam satu dalil ya dalam Al-Qur'an bahwa Allah melarang atau mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, dan itu diturunkan implementasinya ya, itu dipraktekkan dan dibukukan dalam sunnah gitu ya. Riba itu seperti apa, kemudian jual beli yang benar itu seperti apa, akad jual beli itu harusnya seperti apa. Nah, sebenarnya sistem ekonomi ini merupakan bagian dari peradaban gitu ya. Jadi Islam itu nggak hanya mengajarkan tentang teologi gitu ya, tidak hanya mengajarkan tentang ketuhanan, tapi juga sistem
bagaimana manusia itu menjalankan kehidupan sosial dan juga kehidupan sosial politik ekonomi yang lebih baik di masyarakat gitu ya. Bahkan banyak juga kalau kita mengkaji Al-Qur'an itu diceritakan bagaimana Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain ya, mungkin Nabi Musa, kemudian Nabi Isa gitu ya, membuat suatu strategi politik untuk menyebarluaskan ataupun berdakwah kepada umatnya. Nah, itu sebenarnya bagian dari pengembangan peradaban gitu ya. Jadi Profesor Gibb ini menyampaikan bahwa Islam itu lebih dari kajian-kajian tentang keyakinan, tapi juga dia mengajarkan manusia bagaimana suatu peradaban itu lebih baik daripada peradaban sebelumnya gitu ya. Contohnya dulu kalau di ceritanya kaum Quraisy yang dulunya kaum Quraisy itu kalau punya anak perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup gitu ya, tapi dengan adanya Islam hal itu dilarang gitu ya, dan bisa mengubah peradaban yang kebudayaan yang seperti itu menjadi kebudayaan yang baru yang bisa menempatkan wanita ataupun anak perempuan itu lebih baik gitu ya, tidak diperlakukan semena-mena. Nah, ini adalah bagian dari intervensi agama Islam dalam membentuk kebudayaan dan peradaban yang baru di masyarakat. Nah, Islam itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bisa membawa saat itu ya bangsa Arab, bangsa Quraisy yang semulanya itu adalah terbelakang. Karena gini, dulu itu tidak bisa membaca tulis itu adalah hal yang biasa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebelum mendapatkan wahyu dari wahyu Al-Qur'an ini juga tidak bisa baca tulis gitu ya. Jadi dulu orang-orang tidak bisa membaca tulis itu hal yang wajar gitu ya. Tapi di sini melalui Islam itu diajarkan ikra, bacalah gitu ya. Budaya membaca gitu ya, budaya belajar ini diajarkan melalui Islam gitu. Jadi dulunya yang masyarakat tidak bisa baca tulis, dengan adanya wahyu Al-Qur'an mereka dipaksa untuk bisa membaca tulis gitu ya. Nah, jadi dulunya yang bangsa Arab itu nggak bisa baca tulis, cukup terbelakang gitu ya. Masih adanya sistem perbudakan zaman dulu, kemudian anak perempuan dikubur hidup-hidup dan lain-lain, itu bisa menjadi negara yang lebih maju. Kalau teman-teman lihat sekarang ya, Arab itu menjadi salah satu, Arab Saudi itu menjadi salah satu negara yang diperhitungkan gitu ya, karena dia sangat maju di bidang teknologinya. Dan ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari root ataupun akar sejarahnya gitu ya. Dengan adanya perkembangan Islam di Arab, banyak sekali kebudayaan dan peradaban yang berubah gitu ya, dari zaman jahiliyah hingga menjadi zaman hidayah ketika sudah mendapatkan wahyu ataupun sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam itu sendiri bisa bergerak dengan cepat gitu ya, berkembang di seluruh dunia karena adanya karena adanya unsur semangat dari para penyebar agama itu sendiri gitu ya. Dulu zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian digantikan lagi pada saat itu setelah zamannya Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman itu sudah selesai, sahabat-sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ahum, hingga saat ini adalah masa-masa para alim ulama kita gitu ya. Mereka punya semangat untuk berdakwah gitu ya, semangat untuk menyebarkan agama dan juga memperluas pengetahuan mereka sendiri gitu ya. Bukan hanya mereka memberi kepada masyarakat ataupun kepada umatnya gitu ya, tapi dia pun terus belajar gitu ya, terus mempelajari, menimba ilmu gitu dari berbagai daerah. Bahkan kalau teman-teman pernah mendengar sahabat Bukhari ya, Imam Bukhari, beliau itu sebenarnya aslinya adalah orang Cina gitu. Tapi kita bisa melihat Bukhari itu salah satu dari imam yang memiliki hadis paling banyak gitu.
paling banyak selain kutubus sittah ya, selain 7 imam yang lain gitu. Nah, ini artinya adalah sebenarnya bukan latar belakang siapa, di mana seseorang itu berasal gitu, tapi bagaimana dia semangat untuk menggali ilmu, semangat untuk menyebarluaskan Islam gitu ya. Walaupun saat ini kita posisinya adalah mungkin sebagian dari kita belum benar-benar memahami Islam gitu ya, atau sudah baru mengikuti ataupun baru menjadi seorang mu'alaf, atau sebagian dari kita sudah dari lahir ada di kalangan orang yang religius gitu ya, mungkin ada di kalangan pondok dan lain-lain. Jangan sampai terlena dengan keadaan seperti itu gitu ya. Kalau istilah pendidikan itu long life education. Manusia itu dirancang untuk selalu belajar sepanjang hayatnya gitu. Setiap harinya kita pasti akan menemukan satu pembelajaran dalam hidup. Dan inilah yang harusnya kita uri-uri kalau bahasa Jawa. Harus kita lestarikan gitu ya. Semangat untuk belajar, semangat untuk menimba ilmu, semangat untuk menularkan ilmu yang sudah kita miliki kepada orang lain. Ini yang harus terus kita kembangkan gitu. Kadang orang berpikir, apakah dengan saya menularkan ilmu ini ada sesuatu hal yang bisa saya dapatkan gitu ya, misalkan gitu ya. Contohnya ketika volunteering ataupun melakukan aksi relawan mengajar gitu ya, ataupun memberikan ceramah atau kan memberikan suatu paparan webinar gitu ya, nggak dibayar pun apakah kita masih mendapatkan manfaat? Iya gitu ya. Ilmu itu semakin banyak kita asah, itu dia semakin tajam. Dan sebenarnya ini yang bisa kita gunakan ya, seperti ilmu agama. Ketika dia tidak sering-sering kita asah dengan terus belajar, kita asah dengan terus mengajarkan kepada orang lain, ini dia lama-lama akan terlupakan oleh kita sendiri gitu ya. Dan kita harus tahu namanya dalam suatu hadis disebutkan bahwa Allah itu tidak akan mencabut suatu ilmu dari suatu kaum itu dengan tiba-tiba orang yang berilmu hilang aja ilmunya. Enggak, bukan seperti itu. Ilmu itu dicabut ketika seorang alim ulama ataupun seorang ilmuwan itu meninggal sebelum ilmunya sempat ditularkan kepada generasi selanjutnya. Nah, ini adalah proses hilangnya suatu ilmu gitu ya. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu kita kepada generasi kita selanjutnya. Generasi selanjutnya itu nggak harus yang jauh-jauh harus punya murid dan lain-lain ya. Bisa jadi generasi selanjutnya adalah anak istri kita mungkin ya, atau suami kita, atau keluarga kita, adik-adik dan sepupu dan lain-lain. Itu sebenarnya bagian dari generasi selanjutnya gitu. Dan ini penting gitu ya. Mungkin ilmu kita sedikit gitu, tapi semangat kita untuk terus menyebarkan ilmu itulah yang dinilai gitu. Jadi baik itu peradaban, baik itu kebudayaan, semuanya itu akan hilang ketika kita tidak melestarikan gitu ya. Seperti mungkin teman-teman tahu ya, bahasa Al-Quran itu adalah salah satu bahasa yang sudah tidak digunakan lagi di dunia gitu. Bahasa Arab yang ada sekarang itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Sama seperti bahasa Latin ataupun bahasa Yunani gitu. Bahasa Latin ya, bahasa Latin kuno itu adalah bahasa yang mati, tidak lagi ada penggunanya. Itu contoh contoh kebudayaan yang sudah mati, ditinggalkan gitu oleh penggunanya. Sama seperti bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu berbeda. Bahasa Al-Quran itu sebenarnya bahasa yang sudah tidak digunakan lagi dalam percakapan. Hanya orang-orang yang belajar grammar ya, kalau istilah belajar tata bahasa nahwu sorof yang bisa membahasakan kembali dalam bahasa Al-Quran gitu. Nah, inilah yang perlu kita terus lestarikan gitu ya, nahwu sorof, kemudian belajar tata bahasa Al-Quran dengan baik gitu ya. Itu juga salah satu bagian dari peradaban yang perlu kita terus lestarikan gitu ya. Jangan sampai nanti anak cucu kita nggak bisa lagi membaca tulis Al-Quran gitu ya. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran itu salah satu ilmu yang wajib
dilakukan ataupun ditularkan kepada orang lain gitu ya. Dan ini harus semangat untuk belajar dan mengajar ini harus terus kita bina, harus terus kita pupuk gitu. Nah, ini kemajuan Barat itu pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana bangsa Eropa, Amerika gitu ya saat ini terlihat begitu besar gitu ya adidaya. Nah, sebenarnya justru kebudayaan dan peradaban yang membawanya itu adalah berasal dari peradaban Islam gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar kemajuan dulu di zaman Ibnu Sina dan lain-lain, mereka sudah jauh melampaui si negara-negara barat gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita tahu kemajuan dunia kedokteran, kemudian matematika ya, bahkan sistem penomoran yang digunakan di dunia sekarang itu sebenarnya menggunakan sistemnya Arab gitu ya. Jadi dulu penomoran itu kalau menggunakan bahasa Latin ataupun bangsa Romawi ya itu menggunakan yang mungkin teman-teman tahu X, I kayak gitu dan seterusnya, dan itu sangat susah gitu, sangat sulit gitu. Sehingga sehingga menyebarlah kebudayaan peradaban Arab gitu yang membawa sistem numerik ataupun sistem penomoran kepada dunia barat gitu ya. Jadi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu awalnya adalah sistem yang dibawa oleh Islam gitu ya, peradaban Islam. Jadi sebenarnya Islam itu sangat banyak kontribusinya terhadap perkembangan peradaban modern sekarang gitu. Nah, kalau ditanya penting nggak sih kita mempelajari sejarah peradaban Islam gitu ya? Jadi gini, kalau Presiden pertama Indonesia itu menyebutkan jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan atau meninggalkan sejarah, gitu ya. Jadi sejarah itu memiliki arti yang penting gitu, karena ibarat kalau kita punya kendaraan ya, sejarah itu adalah spion. Nah, kita bisa melihat kembali ke belakang untuk mengetahui gitu ya, dulu itu bisa seperti ini karena apa gitu ya. Misalkan ada sesuatu hal yang baik saat ini, berarti dulu bagaimana cara mengawalinya, bagaimana tercetusnya ide ataupun proses pembentukan peradaban yang ada sekarang gitu ya, ketika itu suatu hal yang baik, atau ketika itu ada suatu hal yang kurang pas di masyarakat dan perlu diubah. Dengan adanya spion sejarah itu kita bisa melihat kok bisa sih ada bentuk kebudayaan ataupun peradaban yang jelek ini gitu. Dulu siapa yang membawa gitu? Apa alasan dia membawa? Bagaimana penyebarannya di masyarakat dan lain-lain. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua untuk tahu bagaimana sih sejarah peradaban Islam gitu ya. Jadi tidak hanya kita belajar sejarah itu bukan hanya kita tahu kapan terjadinya suatu peristiwa gitu ya, nggak hanya tahu tentang itu aja gitu ya, tapi kita juga tahu bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi, mengapa gitu ya. Itu pertanyaan yang paling penting, nggak cuman what and who, tapi juga why and how-nya itu harus jelas gitu. Nah, dengan mengkaji sejarah ini kita bisa memperoleh berbagai informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah, dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga dengan sekarang gitu ya. Itu ada masa, kalau digrafikkan itu ada masa ada masa naik gitu ya, kemudian ada level penurunan hingga kebangkitan kembali peradaban Islam gitu. Dan ini cukup penting untuk kita pelajari bersama gitu ya pada periode-periode perkembangan peradaban Islam. Nah, dari sejarah itu juga dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam peradaban Islam dengan segala ide, konsep, konstitusi, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, jadi dengan adanya sejarah ini kita bisa melihat tuh
hal-hal yang berkaitan tentang awal mulanya suatu peradaban itu muncul gitu ya. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa sejarah itu pada dasarnya tidak hanya memberikan tidak hanya mengenang kenangan gitu ya. Jadi ketika kita belajar ataupun flashback tentang masa lalu itu tidak hanya mengenang sesuatu, tapi lebih dari itu kita juga bisa merefleksikan historisnya gitu ya, sisi-sisi sejarah yang perlu kita perlu kita refleksi ataupun kita lihat kembali gitu. Dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, diharapkan seseorang dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman lahirnya Islam itu sendiri hingga sekarang. Nah, sejarah peradaban Islam itu tidak hanya memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan dan pengembangan peradaban Islam, tapi juga bisa menyelesaikan problematika peradaban Islam pada masa kini. Mungkin kalau teman-teman akhir-akhir ini ya, di 10 tahun terakhir kita banyak mendengar isu bagaimana Islam itu memiliki cap yang negatif gitu ya. Kita juga perlu flashback gitu. Apakah ada tujuan politik ataupun tujuan ekonomi atau tujuan-tujuan lain dari cap ataupun hal-hal yang menyudutkan Islam ataupun Muslim di dunia gitu ya, dengan adanya isu-isu terorisme, isu-isu HAM dan lain-lain gitu, yang memang kalau menurut saya itu bagian dari sistem politik ataupun bagian dari politik yang sedang digencarkan oleh pihak tertentu gitu ya, untuk menyudutkan Islam ataupun Muslim untuk tujuan tertentu gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih, nggak hanya kita update terkait masa lalunya gitu, tapi kita juga perlu update terkait informasi-informasi terkini terkait isu-isu yang berkaitan dengan Islam dan perkembangan peradabannya gitu. Karena dengan kita tahu bagaimana perkembangan tersebut, kita bisa melihat dari dua sisi gitu ya, nggak cuman mendengar dari satu sisi si korban, tapi juga kita bisa tahu gitu ya dari sisi yang katanya adalah pelaku gitu. Apakah memang benar itu ada di tendensinya adalah karena agama, ataukah memang ada tendensi yang lain gitu melakukan hal itu. Kita mendengar beberapa pelaku terorisme melakukan bom bunuh diri ataupun tindakan terorisme yang lain katanya ditendensikan karena adanya jihad fisabilillah gitu. Tapi kita perlu melihat apakah benar-benar jihad fisabilillah ini menjadi motif mereka gitu ya. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang ingin mereka capai dari perbuatan itu, atau justru ada pihak lain yang mengatasnamakan Islam, ataukah memang sengaja dibuat skenario itu untuk menjelekkan nama Islam gitu ya. Nah, jadi sejarah dan juga perkembangan isu terkini itu suatu hal yang perlu kita terus update gitu. Sehingga kita bisa memunculkan sikap positif terhadap berbagai perubahan sistem peradaban Islam. Nah, ini penting sekali ya. Nah, secara keseluruhan itu periode perkembangan Islam itu dibagi menjadi dua ya. Kalau kalangan sejarawan itu membagi periode perkembangan Islam itu menjadi dua. Yang pertama adalah dianggap bahwa sejarah Islam itu dimulai dari adanya Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul gitu ya. Yaitu ya pada saat pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, jadi ada sebagian sejarawan yang menetapkan pada saat itulah Islam itu mulai berkembang gitu ya. Sejarah Islam itu mulai berkembang pada saat itu. Nah, sebagian lagi itu berpendapat bahwa sebenarnya sejarah umat Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad hijrah dari dari Mekah ke Madinah gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu gitu ya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad awal mendapatkan wahyu itu di Mekah gitu ya. Dan mulai menyebarkan agama Islam selama 13 tahun di Mekah sana. Tapi
karena adanya berbagai pertentangan oleh kaum Quraisy dan juga melihat dari situasi politik dan kekuatan Islam saat itu, akhirnya Nabi Muhammad dan juga para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Jadi masyarakat Muslim berpindah dari Mekah ke Madinah. Dan sebagai sejarawan itu menyebutkan bahwa sejarah perkembangan Islam itu dimulai pada saat ada di Madinah itu gitu ya. Karena pada saat itu Nabi Muhammad sudah berdaulat sebagai sebagai pemimpin, sebagai kepala ataupun koordinator segala urusan yang menyangkut tentang penyebarluasan agama Islam gitu ya, tentang dakwah dan lain-lain. Bahkan pada saat itu Nabi Muhammad juga berhasil menciptakan tata sistem politik dan perekonomian baru di Madinah gitu. Kita bisa lihat itu sebagai sebagai dokumen ya, itu dalam Piagam Madinah. Nah, ini jadi sebagai sejarawan itu menyebutkan sejarah Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Ada juga yang menyebutkan bahwa sejarah Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah gitu. Nah, oke. Nah, kalau berdasarkan ilmuwan modern sekarang ya, yaitu Harun Nasution dan juga Nuruzaman Siddiqui, itu membagi sejarah Islam itu menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, ini menurut kedua ahli tersebut, jadi perkembangan Islam itu justru dimulai dari 3 periode ini, dibagi menjadi 3 periode ini. Mulai kalau periode klasik itu dimulai dari tahun 650 hingga 1250 Masehi, sementara periode pertengahan itu dari 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode sekarang itu dari tahun 1800-an hingga sekarang gitu. Nah, ini teman-teman bisa tugas kelompok ya. Jadi teman-teman bisa membagi dalam 3 kelompok, dan tiap kelompok memilih salah satu periode sejarah Islam. Tadi kan periodenya ada 3 ya, periode klasik, pertengahan, modern. Nah, teman-teman pilih salah satu periode, tidak boleh sama ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi silahkan dibentuk kelompoknya, silahkan dipilih sendiri mana periode yang mau diulas. Kemudian teman-teman membuat PowerPoint ya seperti ini, membuat PowerPoint dan mempresentasikan terkait periode-periode tersebut gitu ya. Jadi periode klasik itu apa, kemudian siapa aktor-aktornya, kemudian bagaimana perkembangan sejarahnya dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa cari di berbagai literatur, dan ini wajib disertakan ya, referensinya disertakan dalam PPT tersebut. Dan materi itu dikumpulkan tanggal 9 November, jadi hari Kamis minggu depan, melalui email. Dan saya minta salah satu perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan pada hari Jumat. Jadi minggu depan hari Kamis materi itu udah harus selesai dikirimkan ke email. Kemudian Jumatnya salah satu anggota ini ya mempresentasikan gitu. Presentasinya maksimal 15 menit. Kemudian saya kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab gitu ya. Jadi tanya jawabnya boleh antar mahasiswa gitu ya, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Bisa juga nanti dari saya kalau memang ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan gitu ya. Dan ini berarti total satu kelompok itu punya waktu 20 menit, 15 menit presentasi dan 5 menit untuk Q&A. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas kelompok? Itu 10 November apa Desember, Bu? Ah ya, 10 Desember, mohon maaf. 10 Desember ya. Ya. Jadi PPT-nya dikumpulkan 9 Desember 2021, terus presentasinya tanggal 10 Desember. Aduh, nggak bisa move on dari November nih. Oke, ada lagi?
benain dulu ya. Desember. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Bu, mau tanya, Ya, untuk berarti bisa membahas juga peradaban di Nusantara Ibu ya? ya bisa juga, bisa. Bisa juga. Kalau di Baik, Bu. periode, kalau peradaban Nusantara saya rasa bisa masuk di periode pertengahan maupun periode modern kan ya. Nah, jadi silakan teman-teman bisa ngecek di situ contoh ataupun bagaimana sejarah Islam itu berkembang di periode-periode ini gitu. Contohnya mungkin kalau di periode klasik lebih banyak ke area Jazirah Arab gitu ya, ataupun perkembangan ke daerah Eropa. Mungkin periode pertengahan modern ini juga sudah masuk ke wilayah Asia gitu ya, termasuk Indonesia. Jadi teman-teman bisa bebas mengulasnya gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, saya juga menyertakan ini sih, referensi sih. Nah, ini sejarah peradaban Islam, ini link ya, teman-teman bisa cari PDF-nya di sini. Itu juga sebagian mengulas tentang 3 periode ini. Jadi itu bisa jadi salah satu referensi. Dan kalau bisa diperbanyak referensinya biar lebih kaya gitu ya isinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke bahasan yang kedua ya, tentang peran masjid sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, di sini kita menyadari ya bahwa yang namanya umat Islam itu nggak bisa lepas dari masjid gitu ya. Pertama, masjid itu adalah tempat ibadah gitu ya, tempat sholat. Kalau sholat Jumat juga di masjid ya, sholat berjamaah, sholat 5 waktu, bahkan pusat untuk dakwah itu juga banyak dilakukan di masjid, dan juga kegiatan-kegiatan lain gitu ya, itu juga banyak dilakukan di masjid gitu. Nah, tapi kalau berdasarkan ilmuwan ya, salah satunya adalah Abdul Hadi tahun 2010, beliau menyampaikan bahwa masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai institusi spiritual, tapi juga sebagai institusi pendidikan, sosial, pemerintahan, bahkan administrasi gitu. Mungkin secara konkretnya teman-teman bisa melihat ya bahwa masjid sekarang pun dia juga sebagai institusi pendidikan gitu ya. Sebagian seperti pengajian, seperti anak-anak kecil-kecil gitu ya, belajar baca tulis, belajar banyak hal itu juga banyak dilakukan di masjid ataupun musola gitu. Kemudian aktivitas sosial seperti halnya zakat gitu ya, seperti halnya infak gitu, sedekah dan lain-lain, itu juga banyak dilakukan di masjid gitu. Untuk aktivitas sistem pemerintahan ini sebenarnya zaman dulu ya, ketika tidak ada kantor pemerintahan, ya masjid itulah yang digunakan untuk base camp gitu ya, untuk pusat untuk mengatur segala sesuatu tentang politik gitu. Di zaman Nabi pun seperti itu. Kalau untuk sistem administrasi sampai sekarang saya rasa pengurus-pengurus masjid itu ada sistem administrasinya gitu ya. Seperti contohnya ada pengajian hari apa gitu ya, yang mengisi pengajian itu siapa, kemudian jumlah infak yang diterima berapa, yang disalurkan kepada masyarakat berapa, dan lain-lain. Ini juga sebenarnya sistem administrasi ini juga masih berfungsi sampai sekarang gitu. Nah, dengan adanya peran sentral tersebut, peradaban umat Islam itu dibangun dari masjid, dan pada akhirnya kemajuan peradaban berkembang mewarnai kehidupan masyarakat. Nah, jadi bahkan dulu pada zaman Rasulullah SAW, masjid itu sebagai pusat pemerintahannya gitu ya. Segala sesuatu yang mengatur tentang strategi politik, segala sesuatu yang mengatur tentang sistem ekonomi itu dilaksanakan di masjid tersebut gitu. Tentang dakwah juga ada di situ gitu ya. Dan pada akhirnya ketika perkembangan peradaban itu sudah mulai menyebar,
dibuatlah kantor khusus untuk pemerintahan, kantor khusus atau lembaga khusus untuk institusi pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi yang dulunya disentralkan di masjid, pada akhirnya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan peradaban, kebudayaan, akhirnya dipecah-pecah gitu ya, kantor administrasi sendiri, kantor pemerintahan sendiri, lembaga pendidikan sendiri gitu. Tapi hingga sekarang pun kita masih melihat praktek dalam hal skupnya lebih kecil gitu ya dibandingkan pada zaman dahulu. Nah, ini sebenarnya saya ingin banget teman-teman bercerita ya, seperti apa sih pengalaman teman-teman dalam di masjid gitu ya. Sebenarnya apa aja sih kegiatan yang pernah teman-teman lakukan di masjid itu gitu. Mungkin kita satu persatu kali ya. Ini ada 9 mahasiswa yang hadir pada kuliah hari ini, 8 berarti. 8 mahasiswa yang hadir pada kuliah hari ini. Silahkan gitu ya bercerita. Kira-kira apa aja sih yang teman-teman lakukan gitu ya di masjid selain untuk mungkin sholat Jumat dan yang lain gitu ya. Kalau sholat Jumat udah jelas lah ya, kalau untuk cowok-cowok sholat Jumat, sholat jamaah. Mungkin ada kegiatan lain yang pernah teman-teman lakukan atau ikuti ketika ada di masjid. Silahkan. Oke, yang pertama-tama Bu. Ya. Di tempat saya pernah melakukan kegiatan seperti penggalangan dana untuk bantuan bencana alam, terus kita mendatangkan PMI untuk masyarakat sekitar. TNI, PMI, mohon maaf. Palang Merah Indonesia? Ya. Oh, oke. Datang acara negara. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Kemudian untuk di kelompok kami pernah membersihkan masjid Ya. dalam seminggu sekali. Ya. Biasanya hari apa, Mas? Ya. Biasanya membersihkan masjid setiap hari apa? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Karena kan teman-teman kan banyak kegiatan masing-masing di sekolah, yang bekerja. Oke, keren nih. Ada lagi? Kalau kajian-kajian gitu ada nggak, Mas? Kajian rutin gitu? Ada ya? Ya, kayak Rotibul Hadat. Oke, sip. Itu kalau pengajian rutin seperti itu, narasumber ataupun ustadznya sama ataukah ganti-ganti, Mas? Sama. Sama ya. Dengan sumber kajian atau kitabnya sama ataukah berbeda-beda atau ada jadwalnya? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya. Setiap malam Kamis. Oke, mantap. Itu biasanya, Mas, untuk menetapkan, oh ya, ini waktunya pembersihan masjid setiap hari Minggu, pengajian rutinnya setiap malam Kamis, itu berdasarkan apa, Mas? Musyawarah dari pengurus masjid atau seperti apa? Ya, musyawarah dengan teman-teman. Dengan teman-teman ya. Ya. Oke, sip. Berarti ada takmirnya atau gimana, Mas? Kenapa? Ada takmir masjidnya atau seperti apa?
tamirnya ke ketuanya sendiri yang mencalon maksudnya menawarkan gitu. Oke. Siap. Thank you. Mungkin satu lagi ada yang mau cerita. Ini tadi saya baca chat dari Mas Agam. Mau ada auditor ya. Monggo Mas Gani. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bu suaranya Bu? Jelas. Jelas. Kalau di masjid tempat kami biasa diadakan pemotongan hewan Bu pada saat Idul Adha. Oke, ini ya pas Idul Adha aja ya. Iya Bu. Terus ada lagi? Lalu ini ada pengajian setiap malam Jumat manis. Hari Jumatnya atau malam Jumatnya? Jadi sebulan sekali. Oh, oke. Malam Jumat manis Bu, malamnya. Malam Jumat ya. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Oke. Manis. Sip. Terus ada lagi? Itu aja Bu. Sementara yang saya ikuti. Yang lainnya saya nggak ikut ya. Oke, sip. Makasih Mas Bayu, Mas Gani buat sharingnya ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman yang lain ada yang mau di-sharingkan, boleh nanti via grup WA ya, karena ini teman-teman harus standby di kelasnya Butika setelah ini. Jadi memang hari ini itu ada audit dari ini ya, untuk akreditasi maupun untuk prodi dan fakultas. Jadi saya harap teman-teman bisa membantu Butika, dan saya sebenarnya nanti di pengantar teknik lingkungan saya juga ada audit sama seperti Butika. Jadi saya harap kerjasamanya teman-teman membantu lebih interaktif ya pada saat kuliah audit itu, sehingga nanti itu bisa membantu akreditasi prodi maupun fakultas yang pada akhirnya teman-teman akan mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi pesan saya nanti bantu Butika ya, banyak-banyak interaksi pada saat kelasnya gitu. Lebih antusias lagi seperti tadi pada saat bercerita tentang pengalaman yang dilakukan di masjid gitu. Ada pertanyaan segera tanyakan, ada masukan atau usulan atau hal-hal isu-isu terkait yang disampaikan Butika segera sampaikan gitu supaya kelasnya lebih ramai. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ini saya sampaikan link dokumen referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar lebih banyak lagi, terutama yang tugas kelompok itu bisa dilihat dari 2 referensi ini dan bisa dicari juga di referensi lain gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat partisipasinya pagi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyampaian materi. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.